Setelah kita tahu apa-apa yang perlu dipulihkan dalam hidup kita, ternyata dari 3 bagian penting, mana yang paling lama pemulihannya? Roh, jiwa, tubuh. Yang mana? Jiwa. Karena di situ tersimpan semua data kehidupan kita. Di dalam Yesaya pasal 65 ayat 22, saudara. Ada yang belajar biologi di sini? Angkat tangan yang belajar biologi. 1, 2, siapa lagi? 3, 4. Oke, dengar. Ini hebat sekali. Coba saudara lihat. Yesaya 65 ayat 22. Ada kalimat berbunyi demikian. Maka umur umatku akan sepanjang umur pohon. Saudara, lama sekali saya mencari rahasia ayat itu. Saya punya kira-kira 4 penulis dari tafsiran Alkitab. Sesekali saya lihat itu, nggak selalu. Nggak ketemu jawaban, malah membingungkan. Sampai suatu hari saya ada di kumpulan, karena saya diundang dokter-dokter yang sudah pensiun. Jadi dokter-dokter yang umurnya di atas 70-an. Ada beberapa dari dosen ITB, dosen UI yang sudah pensiun, ya, dokter-dokter di bidang apa saja, khususnya bidang medis. Nah, salah satu dokter itu Profesor UI. Dia itu pendiri dan pemilik Kalbe Farma. Sebagian besar dokter itu bukan orang Kristen. Bahkan mereka berapa mengakui kami tidak beragama. Ya, cukup buat hidup kami. Jadi saya mesti hati-hati ngomong. Nah, ketika saya membahas tentang kehidupan manusia dari kandungan, saudara, selesai pertemuan itu. Jadi itu bukan pertemuan Kristen, tapi bicara masalah kehidupan. Lalu Profesor UI itu datang kepada saya. Dia bilang, Pak Pendeta, pernah tahu nggak? Karena tadi waktu Pak Pendeta ngajar, Bapak itu menjurus kepada satu bagian tentang pohon. Saya malah nggak tahu. Kenapa, Prof? Saya tanya begitu. Saya ngomong, ya, ini fakta. Karena saya ini profesor biologi dan saya ini sudah emeritus dari UI. Kenapa, Prof? Ternyata di antara semua ciptaan Tuhan di dunia ini, hanya pohon yang gak punya batas umur. Semua kehidupan ada batasnya. Manusia dikatakan 70, kalau kuat 80, selebihnya pasti penderitaan. Anjing rata-rata 11-13 tahun, kuda sekian tahun, gajah sekian tahun, nyamuk sekian hari, lalat sekian hari misalnya. Tapi pohon itu tidak. Maksudnya, Prof? Dia terangkan, di situ saya dapat arti Yesaya 65 ayat 22. Jadi pohon itu kalau nggak ditebang dia nggak akan mati. Biarkan hidup, dia nggak mati-mati. Saudara, saya langsung ingat Yesaya 65 22. Umur umatku akan sepanjang umur pohon. Berarti sebetulnya kita ini kekal. Kalau nggak diganggu, nggak salah makan, nggak geragas, kemarin jangan lupa itu, nggak rakus, ya, nggak macam-macam, hidup ini akan panjang umur. Nah, yang penting, waktu saya masih di SMA, saya belajar tentang pohon. Ini menarik sekali. Apa bahasa Latinnya lingkaran tahun dari pohon? Ayo biologi. Cambium. Nah, saudara perhatikan, ini sangat indah. Setelah yang pertama, kita tahu pohon itu tidak punya batas umur. Yang kedua ini penting sekali, cambiumnya. Nah, para ahli mempercayai di dalam setiap lingkaran tahun pohon itu bisa dilacak. Pada tahun yang kesekian, pohon ini hidup. Ada musim apa di daerah itu? Karena semua kejadian alam itu terekam di dalam setiap satu lingkaran cambium itu, saudara. Pernah belajar biologi seperti itu? Nah, ayat itu saya ambil untuk menjawab mengapa Tuhan ciptakan pohon dan setiap lingkaran tahunnya bisa dideteksi ada peristiwa apa. Nah, kambium-kambium dalam hidup kita itu sama dengan kambium pohon. Bayi dari umur 0 sampai 1 tahun, kalau keluarganya harmonis, mama papanya baik, maka setahun itu roh, jiwa, fisik bayi itu tumbuhnya sehat. Masuk umur kedua,
tahun pertama lewat, masuk tahun kedua, dan sepanjang 2 tahun itu papa mama bermasalah, anak itu akan terganggu 3-tiganya lagi. Ini maksud ini saudara. Nah, setelah kita tahu semuanya tentang pemulihan, ini yang kita perlu tanya. Kalau begitu, pemulihan itu dimulai dari siapa dan dari mana? Bisa jawab? Saya ulangi, kalau begitu pemulihan itu dimulai dari siapa dulu dan dari mana? Siapa jawab? Dari siapa dulu pemulihan? Orang tua sebelum punya anak. Sebab siapa 2 pribadi yang akan jadi ayah ibu, ini akan menentukan benihnya akan jadi apa. Saudara, saya mau katakan ini dahsyat sekali. Alkitab, dengar ya. Alkitab itu adalah satu-satunya buku tentang generasi dan tentang silsilah yang paling hebat. Tidak ada buku manapun di dunia, kalau bicara tentang generasi atau regenerasi, tentang generasi yang akan datang, dan tentang silsilah, sehebat Alkitab tidak ada di dunia. Kitab Tawari itu hebat sekali. Saudara, inilah kebenaran kita harus tahu. Janji Bapa di surga. Ya, dengarkan, janji. Kira-kira 80% sekian. Setiap kali Bapa di surga mengucapkan janjinya, ini kita harus tahu, saudara. Selalu dia akhiri dengan maka keturunanmu. Pernah baca ayat seperti itu di Perjanjian Lama khususnya? Nah, buat saya itu menarik. Mengapa setiap kali Bapa menyatakan janjinya selalu diakhiri dengan maka keturunanmu? Tahu jawabannya? Artinya generasi yang berikut itu tergantung generasi yang sekarang ini. Saudara, sudah cukup lama dalam status saya, baik di BlackBerry, di tulisan-tulisan yang lain, saya selalu menuliskan itu. Dan saya suka, gara-gara status itu banyak orang bertanya kepada saya. Status saya tulis, love start at home. Segala sesuatu itu dimulai dari rumah. Setuju tidak? Segala sesuatu dimulai dari rumah. Jadi kita ketemu, siapa yang harus dipulihkan lebih dulu? Siapa tadi? Orang tua. Bahkan sebelum jadi orang tua. Kalau jadi orang tua baru dipulihkan, terlambat, karena benih itu sudah lahir. Dan di mana pemulihan terjadi? Jawabannya di mana? Di rumah. Nanti kita akan kejar sampai ke intinya. Rumah di bagian mana? Itu pun Alkitab menunjukkan, saudara. Saya sampai era. Oke, kita kembali sedikit. Yesaya 48 ayat yang ke-17 sampai 19, tapi baca 19-nya supaya kita hemat waktu. Tolong di PowerPoint ada? Ya. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Nah, di dalam ayat 17-18 ada janji yang Bapa ucapkan kepada kita. Biar nangis gak apa-apa, jangan dibawa keluar. Ya, saudara, saya itu gak pernah terganggu dengan suara anak-anak. Buat saya suara itu suara yang murni, suara yang genuine. Mereka nggak buat-buat. Seringkali kita nangis dibuat-buat, kalau sudah gede-gede gitu. Anak-anak itu polos sekali, benar. Biarin aja, jangan dipaksa, jangan dipaksa. Mau dilepas-lepas, ya jangan dipaksa. Nggak apa-apa anak-anak. Ayo minta apa itu, ya lepas saja anak-anak, tidak apa-apa. Saya mau katakan kepada saudara lagi sekali. 80% lebih pewahyuan saya dari firman. Setiap kali saya kumpul anak-anak, itu ada pewahyuan yang luar biasa. Oke, sudah Yesaya 48 17 sampai 19. Nah, lihat. Setelah 2 ayat Yahweh berjanji kepada kita. Kata pertama ayat 19, maka siapamu? Maka keturunanmu. Nah, inilah salah satu bukti bahwa setiap kali Yahweh berfirman tentang janji-janji, Dia selalu menunjuk keturunanmu. Ada apa kalau begitu?
Hebat sekali Bapa di surga. Dan lihat janjinya. Saudara dengarkan, kekayaan yang sesungguhnya, dengar ya, kekayaan yang sesungguhnya bukan berapa rumah saudara, berapa deposito saudara, dan berapa perusahaan saudara. Dengar, seluruh dunia mengakui kekayaan sesungguhnya adalah anak-anak. Setuju tidak? Anak-anak adalah kekayaan yang sesungguhnya. Maka itu sangat salah kalau orang tua mengatakan, kami gak bisa urus kamu karena kami cari duit buat kamu. Itu orang tua mata duit yang paling goblok sedunia. Kalau ada waktu nanti kita akan bongkar Alkitab tentang anak-anak itu luar biasa. Jadi ingat, setiap kali Papa memberi janji, dia pasti akan akhiri dengan keturunanmu, anak-anakmu bagaimana. Dan di ayat 19 ini saya kagum. Buat saya ayat itu luar biasa. Saudara yang kami bersyukur. Dengar ya. Mungkin bagi beberapa saudara yang belum tahu, dari kemarin saya ngomong sampai hari ini, mungkin saudara akan tanya, berapa anaknya Pak Daniel? Saudara, kami gak punya anak kandung. Justru ini anugerah buat kami. Kami ini gak punya anak kandung. Tapi kalau saya bicara tentang anak-anak, orang-orang akan berkata, anakmu berapa? Tapi ratusan orang yang jadi anak kami. Kalau saya hitung yang manggil papa kepada saya, itu di atas 700 orang, saudara. Saya dipanggil opa oleh lebih dari 300 cucu. Dan hampir tiap minggu itu bertambah. Dan kami sangat diberkati. Begitu yang kaya-kaya punya rumah banyak, awas rumahnya hanya dikosongkan saja. Engkau jahat. Tampung anak-anak itu, tampung. Karena mereka perlu tempat. Sudah, kita tinggalkan di Yesaya 49. Saya akan mengajak saudara memikirkan ini. Siapa pernah punya pengalaman? Nah, kalau saudara sudah pernah punya anak, nggak punya pengalaman ini, ya terlalu betul. Ya. Anak-anak yang kita ajak ke tempat-tempat pesta, ke tempat-tempat yang ramai sekali, ke tempat-tempat yang banyak hiburan, banyak balon, banyak permen. Wah, kita sebagai orang tua sangat enjoy ke tempat itu. Saudara lihat, ada satu kata sakti yang anak-anak akan ucapkan kepada papa mamanya kalau mereka sudah capek. Ngomong apa? Satu kata, bukan kalimat. Pulang. Udahlah, kalau si kecil itu sudah bilang pulang, saudara mau bujuk kayak apa saja, nggak mempan. Pokoknya pulang. Saudara, karena Tuhan Yesus menyuruh kita, belajarlah kepada anak-anak. Maka ketika saya tahun-tahun 20-30 tahun yang lalu mulai meneliti kata pulang di mulut anak-anak itu, saya itu kagum. Pulang. Saudara, kalau sudah begitu, papa mama harus nurut pada si kecil ini, harus pulang. Nah, yang lucu begini. Begitu sampai rumah, biasanya anak-anak ini gak langsung tidur, main lagi. Mamanya pasti yang marah. Begitu minta pulang. Nah, para mamanya senang di pesta, itu masalahnya. Itu minta pulang. Di rumah gak tidur, main lagi. Pernahkah saudara meneliti, di balik kata pulang itu ada sebuah kekuatan yang gak bisa dibeli dengan harga berapapun juga. Ini dahsyat sekali. Sebelum saya teruskan, saya tunjukkan ayat-ayatnya kepada saudara, walaupun gak usah dibaca. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini. Dengarkan ya. Bukan cuma kitab suci agama, satu-satunya buku. Saya harap saudara mengerti cara saya mengajar. Saya diberi kesempatan oleh Roh Kudus untuk menemukan cukup banyak hal, bahwa hanya satu saja yang pernah menulis hal itu, dan itu Alkitab. Dan tidak pernah ditemukan di buku manapun juga. Saudara harus tahu, mesin cetak pertama ditemukan manusia itu awal abad 16 di kota Mainz, Jerman. Tahun 85 pertama kali saya lihat mesin cetak itu. Kenapa? Dari saya masih SD, saya nggak ngerti kenapa Roh Kudus ketika saya belajar sejarah, Roh Kudus yang membawa saya. Suatu hari saya akan ke kota Mainz, itu dekat Frankfurt.
Akhirnya terjadi November 85, pertama kali saya tiba di kota Mainz. Saya minta pada yang ngantar, jangan saya dibawa ke rumah untuk makan atau apa. Saya mau ke gerejanya Johann Gutenberg. Begitu saya melihat mesin cetak itu, saya berlutut, saya menyembah Tuhan. Kenapa? Dengarkan. Kalau tidak ada Alkitab, tidak ada mesin cetak di dunia. Kalau tidak ada mesin cetak di dunia, tidak ada mesin tik di dunia. Kalau nggak ada mesin tik di dunia, nggak ada telegram. Kalau nggak ada mesin tik, nggak ada komputer. Nah, kapan adanya mesin cetak? Yohanes 1 ayat 3 terjadi. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Maka itu buku pertama di dunia yang dicetak oleh mesin cetak itu Alkitab. Kok bisa? Karena gara-gara Alkitab ada mesin cetak. Johann Gutenberg itu pengikutnya Martin Luther. Setelah ada reformasi, permintaan Alkitab gila. Wah, banyak sekali. Zaman itu tidak boleh semua orang punya Alkitab, karena Gereja Katolik masih memegang doktrin yang salah. Hanya para imam yang boleh baca, takut salah umat nanti. Tapi begitu Martin Luther membawa pembaruan, permintaan Alkitab luar biasa. Saudara pernah tahu huruf Jerman? Huruf Jerman itu huruf yang tercantik sedunia. Tidak ada huruf lain lebih cantik dari huruf Jerman. Saudara klik di Google, lihat tulisan Jerman yang tertua. Bahkan sampai hari ini orang-orang Jerman masih belajar menulis huruf Jerman karena digrafir, saudara. Setiap huruf pertama pembuka kalimat itu minimal 4 warna. Itu peraturan Jerman. Apalagi Alkitab, tidak boleh sembarang orang menulis. Nah, Johann Gutenberg ini sudah tua. Dia nggak bisa bilang Tuhan berikan aku mesin cetak, belum ada kok. Dia begini doanya, Tuhan beri aku sesuatu supaya firman-Mu ini lebih cepat dimiliki oleh orang. Nah, dia mau ngomong apa? Karena belum ada mesin cetak. Disitulah Roh Kudus datang memberikan hikmat kepada Johann Gutenberg. Terus percobaannya berulang-ulang sampai jadi mesin cetak yang sekarang. Maka itu negara pertama di dunia yang mencetak mesin cetak adalah Jerman, dan kotanya namanya Heidelberg. Sampai hari ini mesin cetak Heidelberg jadi terkenal di dunia gara-gara Johann Gutenberg. Jadi tanpa Alkitab tidak ada, tanpa firman nggak ada satupun yang telah jadi, dan itu betul, saudara. Saudara harus tahu sampai hari ini kalau saudara klik tentang buku gitu ya, saudara akan menemukan 2 fakta yang hebat. Buku yang terbanyak dicetak di dunia sudah ribuan tahun atau ratusan tahun itu pasti Alkitab. Buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa di dunia itu juga Alkitab. Itu fakta. Itulah firman Tuhan. Maka itu sangat celaka kalau saudara ngelihat firman hanya ngelihat soal berkat dan duitnya saja. Itu mata duitan. Bukalah Alkitab secara utuh, maka saudara akan ketemu kedahsyatannya, saudara. Saya lanjutkan. Betapa hebatnya kitab suci kita ini untuk meneliti. Jadi tidak balik kata pulang. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia yang menuliskan kata pulang itu berkali-kali. Alkitab juga adalah satu-satunya buku yang berbicara tentang pernikahan terbanyak di dunia. Saudara bongkar Alkitab, maka saudara akan ketemu sebuah fakta. Topik terbesar Alkitab itu bukan masalah gereja, tapi masalah keluarga. Itu sampai 86%. Isi Alkitab itu bicara pernikahan, rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua anak. Maka itu saya kadang heran kalau ada pendeta khotbahnya perpuluhan hampir tiap minggu. Saudara klik di Google juga, kata perpuluhan itu cuma 30 kali disebut oleh di Alkitab, bukan 30 ayat. Gila nggak ini? Masa cuma disebut 30 kali saja bisa khotbah hampir tiap minggu? Pasti sepengkhotbah mata duitan. Harus
Harusnya gereja bicara keluarga terbanyak di samping yang lain. Karena itu topik terbesar di Alkitab kita tentang keluarga. Setelah saudara setuju bahwa pemulihan dimulai dari kita, suami istri, dan tempatnya adalah di rumah, kita akan melihat kata pulang. Renungkan. Menurut saudara, anak-anak yang berkata pulang itu tergantung bentuk, mahal, kecil, besar, murah, rumahnya atau apanya kata pulang. Coba jawab. Suasana. Buat anak-anak gak butuh rumah mahal. Kalau tahu itu rumah bambu atau rumah kardus sekalipun. Karena sampai hari ini pelayanan saya masih di antara para tunawisma. Saya bisa melihat anak-anak kecil. Karena saya sering mengajak mereka ke mall kemana. Kalau sudah capek, anak-anak tunawisma itu berkata, pulang. Ada rumahnya cuma nempel di bawah jembatan. Tapi buat mereka itu rumah. Ayo pulang. Sayang dalam bahasa Indonesia sampai hari ini kita belum pernah menemukan terjemahan yang tepat. Inggris punya dua kata, a house dan a home. Indonesia cuma rumah dua-duanya, padahal bukan. A house itu rumah, a home itu bukan rumah. Betul saudara? A house itu rumah, a home itu bukan. A home itu suasana. Nah, ini yang dicari oleh anak-anak. Coba renungkan pertanyaan ini. Menurut saudara, apa yang terjadi pada hidup seseorang? Kalau saudara pernah ketemu seseorang yang seumur hidupnya nggak pernah bisa berkata, aku mau pulang. Dia nggak pernah bisa, karena nggak punya home orang itu. Kira-kira orang itu bagaimana keadaannya? Sangat menderita. Belum tentu gelandangan, belum tentu. Contoh, saya punya fakta. Saudara, banyak orang punya rumah mewah, merliatan ke atas. Saudara tahu yang menikmati pembantu-pembantunya, karena pemiliknya jarang pulang. Mereka lebih senang tinggal di hotel. Bahkan berapa suami yang saya pernah ketemu, kalau dia mau pulang, telepon dulu, entah kepada anaknya atau kepada pembantunya, tanya, ibu sudah tidur belum? Mamamu sudah tidur belum? Nah, saya dulu nggak ngerti. Ini suami mau pulang kok tanya dulu, istri sudah tidur atau belum? Saya tahu kira-kira penyebabnya apa? Ada neraka di rumah itu. Lu serius? Maka kesimpulannya, siapa yang bisa membuat house jadi home? Jawabannya papa mama. Katakan amin, papa mama. Papa mama adalah dua pribadi yang bisa mengubah house jadi home. Bukan orang lain, bukan arsitek, bukan. Nah, kita akan terus kejar nanti itu. Saya akan giring saudara terus kepada papa mama sampai kita ketemu satu titik. Anak-anak kita jenius atau tidak? Dengar ya, itu tidak ditentukan siapa guru lesnya. Anak-anak kita jenius atau tidak ditentukan anak kita sekolah di sekolah favorit atau sekolah tidak favorit. Tidak, saudara. Anak-anak kita jenius atau tidak ditentukan lagi sekali oleh dua orang yang namanya papa mama. Saya beri contoh ekstrim. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, anak kita ranking terus jenius. Pas masuk SMP kita harus pindah rumah karena terjadi sesuatu. Maaf ya, saya cuma beri contoh. Di rumah yang baru suasana berubah. Papa mama sering ribut. Papa mama rajin bertengkar. Dengarkan, sejenius-jeniusnya anak itu, dia sudah belajar. Tapi kalau hampir tiap malam mendengar dua orang ini berkelahi, berteriak, bentak, jujur, bisa nggak anak itu jenius lagi? Kenapa tidak? Coba jawab, kenapa tidak? Stres. Dia nggak bisa tenang untuk belajar. Dia nggak bisa tidur. Dia terganggu. Maka itu dengarkan baik-baik saudara. Kiamat buat anak-anak adalah kalau papa mamanya rajin bertengkar. Itu kiamat buat mereka. Maka itu orang tua, maka itu gereja,
Jangan sibuk ngurus gedung, ngurus kebaktian, beli alat musik. Urus semua keluarga. Kalau semua keluarga beres, otomatis berkat akan mengalir. Itu otomatis. Yang berikut lagi, masih papa mama. Kesehatan anak-anak kita juga sangat ditentukan oleh hubungan papa mamanya. Siapa masih ingat ketika anak-anak kita masih bayi? Ini luar biasa. Anak-anak itu adalah makhluk yang sangat sensitif dengan perubahan suasana. Catat, ini penting, saya ulang. Anak-anak adalah makhluk yang sangat sensitif dalam perubahan suasana. Betul atau tidak? Suasana berubah sedikit, anak itu gelisah. Jadi begini para orang tua, begitu anak kita gelisah, saudara siapkan diri baik-baik. Periksa, ada apa antara kami berdua ini? Rendahkan hati. Contoh, begitu kita dua ada apa-apa, nggak pakai mulut tapi saling jengkel. Ini waktu anak kita masih bayi. Catat ini. Pasti bayi kita ini malam itu gelisah, rewel, nggak tidur, restless, nggak tenang. Waduh. Nah, dulu orang-orang tua berkata, oh itu kembung. Bukan, bapak boe sing kembung dengan dosa itu. Jadi papa mamanya yang kembung dengan dosa. Anak itu gelisah. Jawab iya atau tidak? Orang tua, anak itu sensitif. Ini yang sangat mengagumkan. Anak-anak kita tidak pernah mau mendengar suara bentakan dari dua orang tua. Bukan mereka yang dibentak. Bukan. Anak-anak tidak pernah mau kalau melihat papa mama yang saling membentak. Buat mereka itu luka yang sangat dalam. Buat anak-anak papa mama itu segala-galanya. Saya bisa banyak menemukan fakta tentang orang tua dan anak-anak. Alkitab ini semuanya mengajar. Mari kita lihat dulu ayat ini. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Supaya kita makin kuat di dalam dia. Karena saat kami bergerak di bidang pendidikan, saya punya ensiklopedia pendidikan. Saya tanya pada berapa orang, saya baca berapa buku. Literatur tertua di dunia yang bicara tentang mengajar, mendidik dan sejenisnya, itu hanya ulangan 6 ayat 7. Tulisan Musa ini adalah literatur tertua tentang pendidikan. Maka itu sejarah mencatat pendidikan terbaik pasti sekolah Kristen atau Katolik, itu pasti. Karena itu milik Tuhan. Tapi saya yang terakhir ini jadi melenceng visinya. Begitu orang dengar sekolah Katolik, sekolah Kristen, maka muncul pertama adalah mahal. Kita memalukan sekali gereja ini, saudara. Sungguh sudah merusak betul, karena semua diukur dengan uang. Haruslah engkau bagaimana? Nah, kata inilah literatur tertua di dunia. Mengajar, mendidik, dan sejenisnya. Harus, bukan cuma mudah-mudahan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Jadi ini perintah untuk jawab, perintah untuk orang tua. Dan yang kagum, saudara dengarkan kata berikut. Dan apa? Ini kata sakti, saudara. Apa? Membicarakan. Catat, bagi yang belum jadi orang tua, suatu hari kau akan jadi orang tua. Ingat ayat ini. Kata membicarakan, saudara boleh tambah kata mendiskusikan. Saudara, ternyata pendidikan yang terbaik bukan cuma mengajar, tapi mengajak anak-anak kita berdiskusi. Katakan amin. Hargai anak-anak kita sejak mereka masih kecil, bahwa mereka itu punya pendapat. Izinkan mereka mengungkapkan pendapatnya. Maka anak-anak kecil yang dibiasakan mengungkapkan ide atau pendapatnya, dia akan jadi anak yang jenius. Karena pikirannya sudah mulai pecah dan berkembang. Ini kata sakti. Ada 4 tempat yang surga sediakan. Apa Yahweh menyediakan 4 tempat
yang terbaik untuk sekolah. Nomor 1 di mana? Baca Alkitab. Baca yang baik. Salah, bukan kata di rumah yang penting. Bukan itu. Banyak orang punya rumah, maka itu baca Alkitab teliti. Apabila engkau, nah ini kata penting. Apabila engkau duduk di rumahmu. Mengapa Yahweh menentukan kata yang jelas duduk di rumahmu? Bukan waktu makan, waktu jalan-jalan. Duduk di rumahmu dulu. Oh, ini dahsyat sekali. Saudara dengarkan. Sekolah terbaik menurut Bapak Yahweh adalah di rumah. Katakan amin. Dan gurunya adalah Papa Mama. Maka itu kenapa Amerika satu-satunya negara di dunia yang pertama menganut homeschooling, belajar itu di rumah, gara-gara ayat ini. Papa Mama guru yang terbaik. Maka itu salah kalau orang tua walaupun punya duit, seringkali nggak punya duit pun maksa menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Bukan itu. Di rumah itu penting. Duduk di rumah. Saudara, ketika Roh Kudus membawa saya untuk meneliti masalah kejiwaan lewat Alkitab, saya itu belajar psikologi bukan lewat buku-buku, walaupun saya baca. Tapi 90% saya belajar psikologi dari Alkitab sendiri. Ini contohnya, di rumah. Jadi fakultas kehidupan itu adalah di rumah. Katakan amin. Anak-anak belajar tentang kehidupan dari papa mamanya. Itu di rumah. Banyak orang tua terlambat menyadari yang pertama ini, duduk di rumah. Kapan terlambatnya? Ketika anak mulai remaja dan anak itu mulai belajar pulang malam atau pulang pagi. Ketika hari pertama, kedua, anak kita mulai belajar pulang malam, maka kata yang keluar dari mulut orang tua adalah, besok duduk di rumah. Anak berontak, saudara. Karena untuk duduk di rumah, yang Abah Yahweh katakan ini, itu harus dimulai dari umur 0 sampai maksimal 7 tahun. Itu waktu emas untuk anak-anak. Di atas itu, umur itu, anak-anak kita sudah punya dunia sendiri. Sulit kalau kita baru sadar ketika mereka remaja dan kita mengembalikan mereka ke ayat ini, berontak. Maka itu mengapa banyak keluarga Kristen menemukan fakta ini. Waktu anak-anak masih sekolah minggu, setia, rajin, hebat hafal Alkitab, lagu-lagu, wah sudah. Begitu remaja hilang, kita paksa-paksa mereka tidak mau. Karena kita terlambat mengambil hal ini. Duduk di rumahmu. Itu waktu 5 atau 7 tahun pertama hidup anak-anak itu. Itu waktu emas. Di situ anak-anak nyerap semuanya. Saya akan buktikan kepada saudara bahwa anak-anak itu jauh lebih cerdas daripada kita orang dewasa. Satu saja buktinya. Ada banyak tapi satu. Siapa lebih cepat hafal iklan TV, anak-anak atau kita? Ya sudah, berarti mereka lebih cerdas. Itu fakta. Dari masalah iklan TV saja kita belajar. Maka iklan yang terbaik dari anak-anak adalah hidup papa mamanya. Jawab iya atau tidak? Ini iklan yang terbaik. Nah, saya akan lari kepada satu fakta. Tolong ya. Entah saudara atau teman, pokoknya hari ini percayalah Ulangan 6 ayat 7. Itu dasar. Setiap orang tua yang tidak disegani, tidak direspek, tidak dihormati oleh anak-anak. Dengar, yang salah pasti orang tua. Karena saya banyak meneliti tentang kehidupan keluarga, maka itu saya senang tinggal di keluarga-keluarga untuk saya belajar. Kenapa saudara? Karena ini. Mengapa anak-anak gak respek orang tua, gak hormat orang tua? Dengar, anak-anak itu gak bisa melihat kemunafikan orang tuanya. Papa mama
yang bersandiwara dengan anak-anak waktu di luar rumah beda dengan di dalam rumah. Anak-anak adalah pribadi yang paling tahu dan paling kenal. Betul? Paling tahu, paling kenal. Jadi sekolah munafik yang terbaik itu ternyata di rumah, saudara. Catat itu baik-baik. Sekolah munafik yang terhebat itu di rumah. Siapa dosennya? Papa mamanya. Serius, saudara. Maka itu suami istri jujurlah pada anak-anak. Saya itu mempelajari begini. Coba, saya kalau cerita ini, saya itu gemes, tapi saya berterima kasih. Siapa pernah memperhatikan anak-anak yang 7 tahun ke bawah itu bohong? Mereka itu bohong. Mimik wajahnya sudah perhatikan gak? Apa? Mereka itu bohong, ngomongnya bohong, tapi mimik wajah gak bisa mereka sembunyikan. Ngerti gak maksud saya? Yang punya anak itu kayak gak tahu punya anak aja. Lu betul gak? Berarti anak-anak itu gak bisa bohong, sudah. Karena mimik wajah mereka bercerita kalau saya bohong. Dan itu yang paling gemes kalau lihat anak kecil bohong. Saya jadi gak bisa marah. Mereka itu tulus dan polos. Betul tidak? Perhatikan anak-anak. Luar biasa. Maka itu hobi saya. Sampai istri saya itu heran. Saya itu paling suka, saya bisa berlama-lama untuk melihat dan menikmati wajah bayi atau anak kecil yang sedang tidur. Perhatikan. Mengapa saya suka memperhatikan wajah anak-anak yang tidur? Saudara, enggak ada kepalsuan di wajah itu. Katakan amin, saudara. Yang punya anak harus tahu itu. Belajarlah. Maka itu ketika Roh Kudus, Tuhan Yesus berkata, belajarlah dari anak-anak. Kalau saudara sudah punya anak 2, punya anak 3, dan anak-anak sudah besar-besar, saudara nggak pinter-pinter, harus punya anak lagi. Itu kenapa? Karena anak-anak itu dosen-dosen saudara. Hari Kamis malam saya mengajar di Jogja tentang ini. Ada anak umur 18 tahun, itu kemarin pagi SMS saya. Dia bilang, Koden, boleh nggak saya kenalkan dengan profesor-profesor saya? Oh boleh. Kenapa? Anak itu berkata profesor-profesornya. Saudara, gara-gara ayat itu belajar dari anak-anak. Dengar orang tua, supaya kita nggak rajin bertengkar dengan anak-anak. Mulai hari ini, semua orang tua harus menghormati para profesor, itu dosen-dosen saudara. Kalau saudara nggak menghormati dosen, engkau nggak lulus-lulus. Lo benar saudara. Sejak saya mengajarkan itu kepada ribuan keluarga, hampir semua keluarga nggak ada pertengkaran dengan anak-anak. Apapun yang mereka buat salah, tetap itu pelajaran berharga buat orang tua. Karena mereka itu profesor kita. Bisa berkata amin? Nah, anak 18 tahun ini sudah ngelesi. Setelah dia Kamis malam mendengar saya mengajar itu, dia baru ngerti. Ternyata sebetulnya nggak perlu sulit mengajar anak-anak. Memang tidak. Kita ngikuti mereka, bukan mereka ngikuti kita. Salah. Maka itu saya marah kalau sampai ada orang tua berkata, mengapa kamu gak mengerti papa atau ngerti mama? Saudara, gara-gara ayat itu Roh Kudus menemukan saya sebuah kebenaran. Dengar, yang rajin, orang tua yang rajin berkata, mengapa kamu gak mengerti papa? Hari ini bertobat. Kenapa bertobat? Saya ajari semua anak. Kamu dengar juga yang mulai hari ini yang kecil-kecil. Kalau papa ngomong begitu, apa yang om katakan sampaikan. Dengar. Antara kita orang tua dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa? Nah cepat, siapa yang pernah jadi siapa? Saya tanya ini. Jelas orang tua yang pernah jadi anak, goblok. Jadi yang goblok siapa? Lu cepat jawab, yang goblok siapa? Kita. Anak itu jawabnya begini, Pak, saya itu belum pernah jadi papa. Papa yang sudah pernah jadi saya. Harusnya papa ngerti saya, bukan saya ngerti papa, goblok. Nah itu. Saudara, saya sudah ngomong teori ini di banyak forum dan mereka kagum.
Mereka tanya, siapa menemukan? Saya bilang Tuhan Yesus. Kalau kita memakai hukum itu, tidak ada benturan antara orang tua dengan anak. Katakan amin. Tidak ada. Pasti nyambung terus. Rendahkan hati. Rendahkan hati. Banyak warga yang lapor kepada saya, hubungan dengan anaknya retak. Saya bilang gampang. Kembali Alkitab ini hebat, dengarkan. Segala sesuatu yang ada jarak, ada gap, ada pemisah, ada jurang. Dan ini bicara tentang anak dengan orang tua. Orang tua di seberang kanan jurang, anak di seberang kiri jurang. Jujur, siapa yang bisa buat hubungan ini pulih? Ayo pikir dulu, siapa? Antara orang tua dengan anak, siapa harus mulai dulu? Jelas orang tua. Maka itu jangan pernah minta anak untuk berdamai dengan kita. Goblok kamu. Dah gitu aja. Kita yang mulai berdamai dulu dengan anak. Ada pisah. Yang kedua, untuk membuat jarak ini tidak ada, kita harus bangun apa? Coba jawab. Bangun apa? Jembatan. Belajar dari Papa di surga. Ketika kita terpisah dengan dia karena dosa, Papa buat jembatan. Bukan panggil kontraktor, tapi dia sendiri jadi jembatan itu. Yesus datang. Oke? Nah, ini yang penting, konsep ini saya kagum. Saya bersyukur ribuan keluarga bisa ditolong karena kebenaran ini. Begitu ada gap antara orang tua dengan anak. Sampaikan ini kepada teman-teman saudara semuanya. Dua pertanyaan saya. Nomor satu, jembatan itu fungsinya cuma satu, diapakan? Coba jawab. Diinjak, jangan lupa. Kalau jembatan dipencoloti, bukan jembatan itu. Jembatan gak bisa dilompati. Ngapain dah buat jembatan dilompati? Nah, orang tua, apalagi orang-orang tua Jawa ini bertobat. Orang tua akan berontak ketika diinjak oleh anaknya sendiri. Marah. Maka itu memperdamaikan orang tua dengan anak. Orang tua rendah hati. Rebahkan dirimu supaya anak kita lewat dan kita diinjak. Kok gak ada yang amin sini? Maka itu ketika orang tua minta maaf kepada anak, detik berikut mereka ngelunjak. Sabar, diam, jangan bereaksi. Karena mereka ingin melampiaskan kemarahannya selama ini. Di sini seringkali orang tua gagal. Ketika jembatan sudah dibangun, tapi nggak mau diinjak oleh anak. Yang kedua, ini penting pertanyaan. Saya kagum pada Roh Kudus. Maka itu saudara jangan belajar teologi, malah mumet Alkitab itu. Serius. Kalau saudara yang pertama kali dengar khotbah saya kemarin dan hari ini, nggak ada teologi satupun yang saya sampaikan. Kenapa? Karena teolog itu membuat kacau Alkitab. Teologi melahirkan doktrin, dan doktrin itu memecah belah. Tapi pergaulan dengan Tuhan melahirkan kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan orang. Ini fakta, saudara. Saya lanjutkan. Di teologi nggak ada cara khotbah saya seperti nggak laku di teologi. Saudara lihat, pernah tahu posisi jembatan itu bagaimana? Oke, bukan melintangnya saya tarik. Harus mau rebah, merendahkan diri. Kalau jembatan berdiri namanya ondo, namanya tangga. Kalau jembatan berdiri itu nggak bisa. Maka itu orang tua jangan sombong. Ketika anak nginjak kita, jangan berdiri. Anak mau akan jatuh ke jurang. Dan banyak orang tua gagal di sini. Anak saya jatuh ke narkoba dulu, ke macam-macam. Saudara, dahsyat sekali Alkitab itu. Dan bisa dipercaya sampai pada hari ini. Oke, kita sudah ketemu. Sekian banyak, saya nggak ngitung tadi. Pokoknya papa mama, papa mama, papa mama, papa mama. Hanya papa mama yang bisa buat home. Kita bisa buat house, tergantung uang kita. Mau panggil arsitek yang terbaik, kontraktor terhebat, silakan. Tapi home itu nggak bisa dibuat, nggak bisa dibeli. Itu kita ciptakan dalam hubungan kita berdua. Lanjut. Kalau begitu, di mana inti
pemulihan itu. Intinya pusat. Nah, ini hebat. Ke Ibrani 13 ayat yang keempat, saudara. Ibrani 13 ayat yang keempat. Juli 87 saya mendapat pewahyuan ini. Waktu itu Roh Kudus menyuruh saya. Saudara, itu baru pertama kali, belum pernah diadakan lagi. Jadi tahun 87, 88, saudara, selama kira-kira 16 bulan, setahun setengah, saya itu membuat ibadah yang belum pernah terjadi lagi di dunia. Bahkan di Indonesia baru sekali itu. Namanya ibadah reli anti perceraian. Jadi dari tahun 80-an itu saya sudah buat kampanye, buat macam-macam. Jangan bercerai. Jangan bercerai orang tua. Anak-anak mau jadi korban. Kami mulai dari Bali. Startnya di Bali. Bali terus jalan ke Singaraja, Banyuwangi, Jember, Situbondo, Probolinggo, sampai ke Malang, Blitar, Surabaya. Saudara, sampai ke Jogja, sampai ke Tasikmalaya, ke Cirebon, Bandung, terakhir Jakarta. Itu ada kira-kira 20 sekian hamba Tuhan yang terlibat waktu itu. Tapi saya mengikuti terus karena saya punya hati itu. Terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Di kota-kota itu Tuhan hadir dan membuat banyak orang yang mau cerai dibatalkan. Banyak orang yang minta, tapi saya belum ada beban lagi, biar orang lain mengerjakan. Waktu saya mempersiapkan rally anti perceraian, Roh Kudus tunjukkan saya ayat-ayat yang luar biasa. Ibrani 13 ayat yang keempat. Belum lama negara kita buat sensus penduduk, betul? Di semua negara di dunia pasti ada sensus macam-macam. Tapi dengarkan ini. Tapi tidak mungkin ada satupun negara di dunia buat sensus tempat tidur. Betul tidak? Kalau sampai ada pemerintah buat sensus tempat tidur, kita akan tersinggung duluan. Apa kengangguran pemerintah ini? Tapi surga membuat sensus tempat tidur. Katakan amin. Hendaklah berapa orang? Baca, semua, kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal pezina akan dihakimi Tuhan. Juli 87 ayat ini memukul saya. Tempat tidur. Bahasa Indonesia kurang lengkap. Di semua terjemahan bahasa yang lain disebut the marriage bed. Tempat tidur pernikahan. Mengapa Papa di surga minta supaya semua kita yang sudah menikah menguduskan tempat tidur kita? Saudara, hebat sekali. Saya ajak saudara melihat ke perjanjian lama sepintas. Siapa masih ingat? Tiap kali Yahweh hadir di suatu tempat, ini perjanjian lama ya, banyak sekali peristiwa itu. Setiap kali Papa kita hadir di suatu tempat di perjanjian lama, masih ingat? Dia pasti ngomong apa? Tempat ini kudus. Saya tahu polemik peperangan hati Musa ketika dia melihat belukar yang terbakar, menyala tapi nggak terbakar. Lalu Yahweh berkata, lepaskan sepatumu Musa, tempat ini kudus. Musa itu konflik. Konfliknya apa? Bagaimana kudus? Kambing domba mertuaku sering berak kencing di sini. Betul? Ternyata saudara, dimanapun Yahweh hadir, tempat itu jadi kudus. Nah, ini rahasia besar dari pernikahan dan dari hidup kita. Satu-satunya tempat yang Yahweh pesan untuk kita yang sudah menikah, dengarkan, tempat itu kudus. Itu cuma tempat tidur kita. Kalau di tempat tidur kita, Papa berkata, jangan kau kotori. Saudara, kotornya tempat tidur kita bukan karena kita terlalu sibuk sehingga sudah 3 bulan spray nggak dicuci, bukan. Kotornya tempat tidur kita karena ada persundalan perzinahan dalam hidup kita. Mengerikan. Jadi langsung kita simpulkan,
tahta Tuhan selain di surga adalah tempat tidur kita suami istri. Katakan amin. Ingat ya, Tuhan tidak pernah berjanji bertakhta di mimbar. Itu ngawur. Saya sangat tidak setuju kalau ada gereja berkata mimbar ini kudus. Tidak, saudara. Karena Tuhan gak pernah bertakhta di mimbar. Dia bertakhta itu di rumah kita. Dan tahtanya tempat tidur kita. Kalau saudara mengatakan, umum saya berkata bukan gereja ini, saya tahu pendeta saudara saya kenal baik. Kalau sampai ada gereja berkata mimbar itu takhta Tuhan, itu jahat. Jahatnya di mana? Nah kalau kita pulang, kan Tuhan cuma tengok dewean di situ. Kan kurang ajar betul. Ngawur aja ngomong seperti ini. Tahu kata tengok, cuma duduk aja sendiri di situ. Tunggu kalau ada kebaktian kita datang lagi. Kasihan. Jangan berkata mimbar takhta Tuhan, gak ada ayatnya. Tapi takhta Tuhan ada di tempat tidur kita suami istri. Cepat saja saya berikan bukti. Gak usah banyak-banyak. Siapa masih ingat? Waktu anak-anak kita masih kecil, walaupun mereka punya kamar sendiri, punya tempat tidur sendiri, mereka kalau tahu kita di rumah, mereka senang main di tempat tidurnya siapa? Papa mamanya. Aduh, itu anak-anak. Begitu mereka tahu kita masuk kamar, geruduk sudah. Wah, lompat-lompat, lempar-lemparan bantal guling semuanya. Biasanya mamanya teriak-teriak. Aduh, baru mama ganti spraynya, kamu kotori lagi. Saudara, pernahkah saudara bertanya? Itu buat saya pertanyaan penting. Ini ngomong sedikit lagi saudara. Tahun 81 saudara, saya itu muncul pertanyaan. Dengar, 81. Maka itu belajar kepada Roh Kudus. Jangan pada teolog, makin goblok kamu. Betul saudara, belajar dari Roh Kudus. Itu luar biasa. Saudara dengar, saya sudah tes ke banyak hamba Tuhan. Kok nggak ada yang pernah terpikir itu? Saya heran, kenapa saya diberi pikiran itu? Saya itu begini tahun 81. Saya masih remaja, belum punya anak, belum menikah juga. Kenapa kalau kita terima bayi, walaupun bukan anak sendiri, kepala bayi di tangan mana kita? Kenapa saudara nggak pernah tanya? Kita nggak kidal, tapi tetap tangan kiri. Cobalah gendong bayi kepala tangan kanan, kaku, nggak enak. Itu saya tanya bertahun-tahun, saudara. Papa kenapa? Saya cari iklan di Kompas, saya baca buku tentang anak-anak, nggak ketemu jawaban. Saya diberi Roh Kudus sebuah radikal, beda dengan fanatik ya. Saya nggak fanatik, tapi saya radikal. Saudara, saya sangat percaya. Masalah apa saja dalam hidup ada jawabannya di Alkitab. Loh kok nggak amin yang lain? Apa saja kita temukan dalam hidup, jawabannya ada di Alkitab. Sampai suatu hari, saya lupa tahun 80 berapa, saya menangis ketika Papa tunjukkan untuk gendong bayi pun kenapa kepala tangan kiri. Alkitab ada Kidung Agung 2 ayat yang ke-7. Kidung Agung 2 ayat ke-7. Ternyata seperti itu Papa kita gendong kita sendiri. Saya bilang, Papa engkau hebat sekali. Kidung Agung 2 ayat 6. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Loh kok enggak amin? Jangan bentak, itu marah namanya. Saya sampai kagum gak habis-habis. Apa kesimpulan saya setelah tahu ayat ini? Saya makin radikal. Bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu untuk semua manusia. Loh kok gak ada yang amin lagi? Untuk semua manusia. Maka itu tugas saya terberat sampai hari ini adalah meyakinkan dunia Yesus itu bukan orang Kristen. Bertobat kamu kalau mengkristenkan Yesus. Siapa bilang dia Kristen? Tidak. Tugas saya kedua adalah mengeluarkan Yesus dari gereja, saudara, supaya Yesus dimiliki oleh orang lain. Maka itu saya terbiasa nggak pakai cara-cara agamawi. Maaf.
Nggak perlu untuk doa mau firman, nggak perlu. Kita doa terus kok. Kok nggak amin lagi? Saya akan buang semua atribut agama dari hidup saya. Karena agama itu jahat, saudara. Maka itu perang terbesar yang nggak pernah habis sampai ada perang agama. Kristen bukan agama. Kok nggak amin lagi? Salah kalau kita berkata Kristen agama, tidak. Kristen itu adalah sebuah kehidupan, dan ini buktinya. Dan saya bersyukur akhir-akhir ini Tuhan membawa saya ketemu banyak orang yang bukan Kristen, dan mereka minta saya mengajar tentang universitas kehidupan. Saya nggak pernah punya buku lain untuk ngajar seperti sekarang ini. Maka itu ketika saya mendengar banyak pendeta khotbah, penulis ini, pengarang ini, saya akan keluar, nggak mau dengar pendeta itu, karena dia nggak khotbah tentang Yesus, tentang tokoh-tokoh yang ada. Betul? Jangan pernah dengar khotbah yang cuma mengutip buku ini, tokoh ini, penulis ini. Jangan. Khotbahkan tentang Yesus nggak habis-habis, sudah. Khotbahkan tentang firman-Nya yang luar biasa. Nah, saya punya kebiasaan. Kalau saya sudah dapat ayatnya, saya nggak mau terima sebelum saya ketemu ilmiahnya. Dan ini hebat. Contoh tadi, ke Yesaya 65:22. Apa ilmiahnya? Nah, ketemu Profesor W. Sekarang ayat ini, apa ilmiahnya? Mengapa kalau gendong bayi mesti kepala di tangan kiri? Kenapa? Sampai suatu hari saya ke Singapura, saudara, ada iklan yang baru dibuat oleh negara itu, bantal bayi yang ada apa itu colokannya pas tempat kepala itu Singapura dulu yang buat. Dan uniknya, begitu kepala bayi nempel ke bantal itu tahun 80 berapa saya lupa, maka otomatis ada rekaman detak jantung dari seorang ibu. Jadi dengan itu bayi itu langsung nyenyak tidurnya. Nah, saya beli satu bantal itu bukan untuk siapa-siapa. Saya mau tahu bukunya. Kenapa ada orang punya ide buat bantal bayi pakai rekaman jantung? Saudara, saya kaget. Jantung itu di kiri, kalau di kanan kelainan. Oke? Jantung itu pasti di kiri. Nah, ketika kita menerima kepala bayi di sebelah kiri kita, langsung kita empok, bukan? Tahu kata diempok ya? Terus kepala bayi kita tempatkan di dada kiri. Saudara bayangkan, 9 bulan 10 hari bayi itu tidak dengar suara rutin yang intens kecuali detak jantung mamanya. Dan saudara sadar tidak? Semua manusia ritmenya beda jantungnya. Dulu orang-orang Jawa berkata, ya ini orang Jawa, mengapa begitu anak digendong mamanya langsung diem? Jawa bilang, apal ambune. Enggak, ngawur ya apal ambune. Bukan hafal baunya si mama, tidak. Yaitu tadi, begitu mama terima di tangan kiri dan kepala bayi sadar ngedada kiri, dia langsung aman. Ini yang melihara aku sekian lama. Saya menangis lagi ketika ilmiahnya saya ketahui. Saya berkata pada rekan-rekan hamba Tuhan, biasakan pakai cara ini. Begitu tahu kebenaran, cari ilmiahnya. Tak ada ilmiahnya, cari kebenarannya. Alkitab ini dahsyat. Oke, kembali ke tempat tidur. Selidiki baik-baik. Ternyata tempat tidur suami istri itu pusat segala-galanya. Maka itu kalau tadi saya beri pertanyaan pertama, di mana tempat pemulihan itu? Jawabannya tempat tidur. Maaf ya, saya akan bicara masalah seks. Yang kecil-kecil pasti nggak ngerti ya. Nggak apa. Yang sudah gede-gede kita akan ngerti. Dengarkan baik-baik. Kalau kita suami istri nggak pernah beres urusan tempat tidur, begitu kita keluar kamar, ini muka sudah jelek, lebih jelek dari kodok jelek. Ngerti nggak maksud saya? Kalau di tempat tidur tidak beres, kita berdua keluar kamar sudah berdedek, bawaannya marah saja. Siapa korban pertama di luar kamar? Anak-anak dimarahi. Lagi belajar enak-enak dibentak. Belajar terus. Loh, padahal
Masalahnya di dalam tadi ini. Sudah marahi anak ke dapur ketemu pembantu. Goblok betul. Gini aja nggak bisa. Saya punya prinsip orang Kristen. Yang sering pembantunya keluar masuk. Tolong Pak Gembala. Kalau ada jemaat majikan Kristen dan pembantunya keluar masuk. 2 minggu keluar, 3 minggu ganti, sebulan keluar. Baptisan meneh jemaatmu iku rendemen seminggu. Loh kenapa? Kalau sampai jemaat orang Kristen pembantunya keluar masuk, yang salah pasti majikan Kristen itu. Berarti di rumah itu ada neraka. Sampai pembantu pun nggak dengar, nggak betah. Suatu kali ada yang tersinggung saya ngomong begitu. Saya kudang balik. Bapak nggak tahu betapa bodohnya dia itu. Duduk dulu saya ngomong. Kalau dia pinter, nggak babu goblok. Loh betul tidak? Justru karena mereka bodoh, kamu tolong. Jangan diusir keluar. Serius. Tolong Pak Gembala, saya minta ini serius. Siapa majikan Kristen, beras yang saudara makan dan membantu makan beda, engkau belum Kristen. Jahat engkau. Di mana kasih? Saudara makan beras yang wangi, pembantu makan beras dolok. Lebih baik engkau enggak usah jadi Kristen. Engkau makan daging enak, pembantu makan balung. Awas kamu. Tolong Pak Tim dicek betul para orang Kristen ini. Karena saya menemukan di banyak keluarga Kristen itu masih dibedakan. Mana kasihnya? Oh, enggak amin? Sing medit loro hati. Yang pelit pasti sakit hati dengar begini. Biar saudara ini serius. Apalagi kalau saya melihat majikan-majikan Kristen, anaknya nggak diajari sopan pada pembantu. Pulang sekolah, lempar tas sana, sepatu joder, tas kaki, wih, cilik-cilik jadi raja. Wah, saya nginep di rumah orang nggak begitu, tak lonco bapak mboe saudara. Kamu kurang ajar, nggak didik anakmu ini. Kenapa kamu ngajar dihormati pembantu? Yang untuk mereka juga Yesus itu mati. Saudara, ini serius kita belajar. Yesus harus kita kenalkan di mana-mana. Katakan amin. Ini musim orang tua nangis karena nggak bisa sekolahkan anak. Saya minta pulang dari sini. Semua majikan tanya pembantu, anakmu sekolah tidak? Bayari sekolah itu. Lo gak amin meneh, ketok dite. Bayari sekolahnya. Jangan bilang, aku sudah bayari kamu. Jangan. Bayari sekolah. Supaya kerjanya tenang di rumah kita. Itu tanggung jawab. Oke? Jadi semua itu di tempat tidur. Permulaannya itu saudara. Ayo kita baca 1 Korintus 7. Jam biru ini. Masih lama. 7:30 di India. Oke, jadi saya pakai jam India saja. Kita lihat 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7 saudara. Ayat yang ketiga sampai kelima. Ini bicara tempat tidur suami istri. Banyak gereja nggak pernah bahas masalah ini. Jangan takut kita membahas masalah seks mimbar, karena itu penting. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Ini masalah seks. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Saya stop dulu sampai ayat 4. Nanti saya akan teruskan ayat 5. Saudara, papa itu luar biasa dalam masalah tempat tidur ini. Apa arti ayat ini? Gini gampangnya. Saudara, suami istri itu keinginan seksnya tidak pernah selalu bareng. Catat ini baik-baik. Suami istri serukun apa, seharmonis apa, itu ternyata tidak ditentukan waktu kita di luar rumah.
Kita di luar rumah bisa sandiwara, saudara. Katakan amin. Pura-pura rukun, gandengan terus, senyum terus. Anak yang tahu di rumah kita kayak apa itu cuma anak-anak yang tahu. Pak Edo dengan saya punya konsep yang sama. Kami tinggal itu nggak pernah cuma suami istri anak-anak. Di rumah kami selalu ada orang. Di rumah Pak Edo ada berapa keluarga sekarang? Pak Edonya mana? Oh, keluar. Mana Pak Edo? Nggak ada. Kalau nggak salah di rumah Pak Edo ada 4 keluarga sekarang ini. Bersama berapa anak muda yang belum menikah. Rumah kami juga begitu. Ada selalu orang tinggal. Kenapa kami mengajar itu pada semua tim kami? Ini ayatnya. Kalau ada orang di rumah, maka mereka bisa menjadi pengawas kami. Jadi kalau kami ribut, mereka tahu. Begitu kami selesai bertengkar, kami kumpulkan mereka. Pasti kalian tanya dari kami bertengkar masalah apa? Kami cerita. Lalu mereka doakan kami. Aduh, indah sekali. Saudara, Pak Edo, di rumah Pak Edo sana berapa keluarga yang tinggal? Yang suami istri berapa? 2 lagi. Berapa yang single, yang bujang? Berapa? Ya, nanti akan terima lagi. Saudara, itu cara kami hidup. Kenapa? Supaya ada orang ngawasi kami. Untuk kami diawasi dan kami pun bisa jadi garam, jadi saksi kepada mereka. Nah, begini suami istri, seharmonisnya kita, maka masalah seks nggak pernah bareng. Artinya begini, kalau hari-hari ini istri siap, tapi suami nggak siap. Lain kali suami siap, istri nggak siap. Jadi kita berdua selalu selip istilahnya, nggak pernah bareng-bareng siap. Nah, itulah ayat 4. Begitu kita menikah, tubuh suami milik istri dan tubuh istri milik suami. Maaf, saya harus ngomong apa adanya. Di dalam semua kasus tempat tidur, dengar ya, para istri dengar. Ternyata istri adalah orang yang paling jahat. Jangan tersinggung dulu. Suka menghukum suami. Istri itu punya satu senjata ampuh. Kalau sedang dikecewakan suaminya, dia bilang pokoknya mau, aku pokoknya mau. Awas ngomong begitu lagi. Aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau. Saudara, bahaya sekali. Dengar istri-istri, naluri seks kita itu beda. Saudara belajar tentang buku-buku tentang seks, saudara akan menemukan kehebatan Tuhan. Seksnya laki dan perempuan itu beda total. Seorang laki-laki akan lebih cepat semuanya, baik terangsangnya, baik mencapai klimaksnya. Laki-laki itu lebih cepat, tapi istri itu lambat sekali. Tapi anehnya, maaf, mengapa lebih banyak pelacur perempuan daripada pelacur laki? Jawabannya jelas. Maaf, seorang perempuan bisa mencapai klimaks sehari itu beberapa kali, tapi laki-laki maksimal itu sekali sehari. Itu yang normal, yang gak normal banyak. Oke? Maka itu Alkitab mengajarkan tidak ada poligami. Nggak mungkin seorang laki-laki punya istri banyak, itu nggak mungkin. Maka itu Salomo itu gila betul sampai 1000. Karena secara normal tidak ada laki-laki, maaf ya, bisa tiap hari, itu tidak. Nah, maka itu di dalam masalah seks, perempuan jauh lebih bisa bertahan daripada laki-laki. Saya ulangi lagi, dalam masalah seks, perempuan jauh lebih bisa bertahan, tapi laki-laki tidak. Maka itu istri, jangan hukum kami. Kalau saudari tersinggung, sampaikan. Tapi para suami harus jujur. Kalau istri kita terbuka, jangan kita marah. Maka itu kata-kata di rumah tangga kita, pokoknya tidak, itu jahat, saudara. Kalau sampai yang tidak siap muncul, harus jujur, ceritakan kenapa aku nggak siap. Ingat ayat 4, tubuh istri milik suami, tubuh suami milik istri. Nah, ketika yang tidak siap menceritakan apa adanya, maka yang siap harus menolong yang tidak siap.
Di situ terjadi keharmonisan yang luar biasa. Dengar anak-anak muda. Kenapa saya sampai hari ini tetap vokal? Saya ingin ngomong, tapi nggak pernah didengar suara saya. Jalurnya kurang. Saya ingin bicara pada pembuat hukum di negara ini. Semua pemerkosa harus dihukum mati langsung. Kenapa, saudara? Ini yang kita harus pelajari. Dengar anak-anak laki, supaya engkau tahu. Beritahukan teman-temanmu laki yang lain. Seorang perempuan itu akan menikmati seks kalau dia disayang, dibelai, dicumbulah istilahnya. Itu kan menikmati seks. Kenapa? Di permukaan rahim itu ada jutaan saraf-saraf halus. Nah, ketika seorang istri disayang, dicumbu istilahnya, maka jutaan saraf itu akan berubah konturnya, ya, bentuknya berubah, permukaannya jadi lembek sekali. Dan keadilan Tuhan, ada begitu banyak pori-pori. Ketika seorang istri disayang, maka pori-pori itu mengeluarkan pelumas yang hebat sekali. Maka ketika melakukan hubungan itu, istri akan nikmat dan tidak sakit. Tapi sebaliknya, kalau mengalami hubungan tapi sambil takut, apalagi diperkosa, saudara, itu seluruh juta, sekian juta syaraf di permukaan rahim itu langsung mengeras. Catat ini Bapak, langsung mengeras. Dan seluruh pori-pori nutup karena takut. Bisa bayangkan kalau dipaksa. Bukan cuma pendarahan, itu penderitaan seumur hidup yang diperkosa. Jadi setuju merkosa dihukum mati? Kurang ajar betul itu. Nah, suami lihat ini. Banyak rumah tangga Kristen gak pernah saling jujur berdua. Karena gak pernah diajar di gereja untuk terbuka masalah tempat tidur. Harusnya terbuka. Bicarakan. Oke, ayat 5. Saya akan keluarkan sebuah kata penting di ayat 5. Lihat ini ya. Ada kalimat sakti di ayat 5, 1 Korintus 7. Janganlah kamu saling menjauhi. Nah, ini dia. Kecuali dengan persetujuan bersama. Keluarkan kata persetujuan bersama. Suami istri, saya menemukan ayat ini luar biasa. Begitu kita menikah suami istri, apa saja harus kita buat persetujuan bersama. Katakan amin. Kunci keharmonisan ketika kita berdua bisa buat MOU tiap saat. Tahu MOU? Memorandum of Understanding, perjanjian kerjasama yang bagus. Apa saja. Masalah uang contohnya. Masing-masing keluarga akan beda plafonnya, ya, maksimalnya. Tapi saya akan hitung dari pemasukan. Misalnya penghasilan keluarga yang di bawah 1 juta 1 bulan misalnya. Maka suami istri harus punya plafon misalnya 70.000 atau 75.000. Artinya, kalau kita lagi terpisah, nggak ketemu, dan kita masing-masing lagi belanja, ternyata ada sesuatu yang kita mau beli di atas 75.000, maka dalam persetujuan bersama, maka kita nggak boleh belanja sebelum kita ngomong pada pasangan kita yang nggak ada di situ. Ngerti kata ini, saudara? Harus punya plafon. Itu buat rumah tangga harmonis, nggak akan ribut. Begitu pula mendidik anak, harus ada persetujuan bersama, termasuk masalah tempat tidur. Harus dibicarakan bersama. Saudara, ayat ini sungguh luar biasa. Kenapa begitu? Lihat ini, ada satu pribadi yang sangat berbahaya untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya siapa? Ini masalahnya.
Iblis itu jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Sekarang saudara mengerti mengapa Papa berfirman lewat Ibrani 13 ayat 4, kuduskan tempat tidur pernikahanmu. Karena dia hadir, saudara. Sayang waktunya, saya nggak bisa meneruskan masalah tempat tidur. Ada banyak yang saya temukan di Alkitab masalah tempat tidur. Kalau kita beres di tempat tidur, saudara, keluar kamar kita itu luar biasa. Anak-anak akan mengalami hadirat surga karena kita membawanya. Pembantu, sopir, karyawan, semua akan kena dampaknya. Anak-anak kita ke sekolah, mereka akan membawa surga ke teman-temannya. Ke kantor, semua akan jadi baik. Wah, luar biasa. Coba kalau di tempat tidur kita nggak pernah beres, maka hampir tiap hari kita uring-uringan terus. Siapa yang betah kumpul orang uring-uringan terus? Gampang marah, suka emosi. Karena kita nggak beres di tempat tidur. Jadi jaga hubungan ini. Saya akan akhiri dengan Efesus pasal yang keempat. Saya betul-betul kagum kepada Bapa di surga. Ya, inilah pemulihan. Jadi kita sudah tahu siapa yang dipulihkan dulu. Saya tes lagi. Papa, Mama. Di mana tempat yang pemulihannya itu? Tempat tidur. Luar biasa. Kata kuncinya adalah persetujuan bersama. Saya diajar Roh Kudus begini. Kalau saudara membaca Alkitab, khususnya surat-surat Paulus, lalu ada kata satu tubuh sesama anggota tubuh. Walaupun perikop itu nggak perikop suami istri, ketahuilah itu tentang suami istri. Contohnya ayat ini, Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah apa? Baca, buanglah apa? Dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah apa? Sesama anggota tubuh. Nah, inilah suami istri. Dengarkan anak-anak muda, kalau kalian belum menikah belum tahu ini. Tapi hari ini kami beritahu. Tidak ada hal lain yang bisa membuat seorang sakit hati yang paling sakit. Ada banyak hal di dunia ini yang bisa membuat kita sakit hati. Kita ditipu orang, apalagi yang nipu itu teman baik sendiri. Aduh, sakit bukan? Usaha kita bangkrut, macam-macam lah. Tapi dengar, hanya satu yang paling buat sakit hati. Kalau suami istri saling mendustai. Jawab iya atau tidak. Sakit sekali itu. Maka itu suami istri, jangan ada dusta di antara kita dua. Kalau setiap kali suami istri berdusta, pasti ada dosa di situ. Ayat 26. Ayat ini hebat sekali. Jadi buang dusta karena kita sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Aneh. Saya pertama belajar ayat ini nggak ngerti kalau untuk suami istri. Tapi yang saya tanya, Papa, mana ada orang marah nggak berdosa? Semua marah pasti dosa, bukan? Tapi ternyata surga memberikan definisi. Ada marah tanpa dosa kalau marahnya pakai jam. Amin kan itu dulu. Jamnya kapan? Baca Alkitab saudara. Janganlah matahari apa? Terbenam sebelum padam amarahmu. Wah, ini luar biasa saudara. Kesimpulannya, ternyata yang boleh marah hanya yang sudah menikah. Kalau engkau pengen marah belum menikah, menikah siang nanti dan marahlah. Itu arti ayat 26. Saya heran sekali. Saya tanya seorang psikolog, seorang psikologi ahli jiwa, marah yang terpendam gak dilampiaskan itu menghantam ke dalam dan orangnya akan mengalami tekanan. Maka itu marah mesti dilampiaskan. Nah, saya tanya orang yang ngerti bahasa Yunani hanya untuk tahu tensesnya. Ternyata Efesus 4:26 tensesnya itu adalah present continuous tense. Luar biasa. Oke, saya terangkan nanti. Saya lari dulu. Mengapa batasnya hanya sampai matahari terbenam? Ini bicara zaman dulu. Belum ada listrik, belum ada TV, belum ada banyak macam-macam. Secara fakta orang zaman dulu, begitu matahari terbenam sudah mulai gelap, orang nggak bisa aktivitas.
waktunya naik ke tempat tidur. Nah, nyambungnya ke tempat tidur itu. Karena mau naik ke takhta Tuhan, maka kita suami istri harus beres dulu. Jangan sambil marah naik ke tempat tidur. Maaf, saya buka lagi tentang 1 Korintus 7. Suami istri, maaf ya, jangan tersinggung. Ini gak bicara hal yang negatif, tapi ini fakta. Pasti semua kita pernah punya pengalaman terpaksa melakukan hubungan, tapi yang satu tuh gak beres. Jujur, pasti gak akan ada keindahan, gak ada kenikmatan. Nah, biasanya yang masih membededek hatinya itu yang jadi korban. Ngerti kata itu, saudara? Ini gak baik sama sekali. Maka itu jangan naik ke tempat tidur, ke takhta Tuhan dalam kemarahan. Neraka ada di situ. Harus beres. Jadi begitu hari ini kita marah sepanjang siang, pagi, siang, begitu sore berdamailah, guyon lagi, tertawa lagi, sampai naik tempat tidur. Begitu besok bangun, lanjut ronde berikut, teruskan. Marahlah sampai capek, sore beres lagi. Di tempat tidur kita berdamai lagi, belum selesai, besok lanjutkan lagi. Dan ayat ini tidak ada batasnya berapa ribu kali matahari terbenam. Kalau mau tiap hari silakan, tapi masuk goblok kok nggak habis-habis. Nanti lama-lama kita akan berhenti sendiri. Marahlah, tapi sore beres. Katakan amin. Berdamai. Maka itu saya selalu memberikan pertanyaan. Gini saudara, jangan marah. Kalau saudara ingin tahu, jangan mukul pak. Kalau mukul nggak boleh, sebelum ada yang pelangin nggak boleh. Nah, ayo, saya lihat di belakang ada yang mukul. Tidak boleh mukul. Oke, stop dulu. Sekarang buka 1 Timotius 2 ayat 8. Awas suami tukang pukul, baca ayat ini. 1 Timotius 2 ayat 8. Bukan 1 Timotius Hardono, bukan. 1 Timotius 2 ayat 8. Oh, Alkitab itu sempurna sekali. Karena saya di belakang udah tek-tek, oh, enak sekali. Sudah ketemu? Lihat ayat. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana siapa? Laki-laki. Pardono di gereja kalau ada jam doa perempuan atau bapak yang banyak datang. Nah, salah. Hari ini semua ibu-ibu boikot doa, suruh suami berdoa. 1000% salah. Pendoa itu ibu-ibu, gak ada ayatnya, saudara. Ayatnya itu ini, maka itu banyak gereja goblok, taunya perpuluhan terus, nggak baca teliti Alkitab. Ternyata di mana-mana yang berdoa itu suami-suami, laki-laki, bukan istri. Katakan merdeka istri, gitu dong. Nah, nggak ada tuntunan doa untuk para istri. Bapak-bapak berdoa. Ingat itu. Lihat ayat ini, sore ini dahsyat sekali. Terima kasih karena tadi di belakang ada peragakan nempeleng orang sehingga saya ingat ayat ini. Oke, lanjut. Lihat sikapnya. Bagaimana sikap laki-laki di mana-mana berdoa? Menadahkan tangan. Saudara, perjanjian